Selamat pagi, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI menilai diperlukan kolaborasi pemerintah, BUMN, dan pihak swasta untuk membangun ekosistem Mandalika sebagai sport tourism destination dan optimalisasi kawasan ekonomi khusus Mandalika di luar event rutin. Komisi 6 DPR RI mendorong dibangunnya ekosistem yang baik pada kawasan Mandalika di Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi pariwisata kelas dunia guna mewujudkan satu kawasan ekonomi khusus yang mampu membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi setempat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung menilai diperlukan kolaborasi pemerintah, BUMN, dan pihak swasta untuk membangun ekosistem Mandalika sebagai sport tourism destination. Selain itu, roadmap dan inisiatif strategi korporasi juga diperlukan untuk optimalisasi kawasan ekonomi khusus Mandalika di luar event rutin. Sehingga diharapkan, kawasan ekonomi khusus Mandalika mampu memberikan keuntungan ekonomi yang berkelanjutan sepanjang tahun. Ini yang saya rasa ke depan harus dikembangkan lagi. Karena kalau kita hanya membuat Mandalika ini berbasiskan event, tentu dia akan menjadi seasonal aja. Tapi begitu tidak ada event, maka dia tidak penuh. Nah, ini harus dikembangkan secara terus-menerus. Tapi kalau ekosistemnya tidak terus-menerus dibangun, maka dia tidak berkembang sebagai satu yang kita inginkan kawasan ekonomi khusus sport tourism itu sendiri. Ya, jadi dia tidak akan jadi ke sana kalau tidak terus-menerus ditopang, baik itu infrastruktur, baik itu juga regularity dari eventnya itu sendiri, bagaimana interkoneksi antara pelaku bisnis lokal dengan KEK itu sendiri. Lebih lanjut, Martin berharap pengembangan kawasan Mandalika mampu menerapkan konsep ekoturism atau wisata berwawasan lingkungan, guna menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dari Mataram, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Baik, anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan bahwa peringatan Hari Tani jangan hanya bersifat seremonial saja. Dan di sini pemirsa, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani, mengingat banyak petani yang masih kesulitan mendapatkan modal dan juga fasilitas produksi yang layak. Hari Tani Nasional yang jatuh setiap tanggal 24 September merupakan bentuk penghormatan terhadap petani yang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan, peringatan Hari Tani jangan hanya bersifat seremonial, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan petani. Untuk itu, pemerintah perlu memperhatikan dan mendukung para petani, utamanya dengan memenuhi akses teknologi pertanian dan modal produksi. Mengingat banyak petani yang masih kesulitan mendapatkan modal dan fasilitas produksi yang layak. Memang ini butuh keseriusan dari pemerintah. Bahwa ada reaksi dari masyarakat petani karena menuntut supaya pertanian ini yang menjadi ketahanan pangan kita, sebisa mungkin ada perhatian yang serius dari pemerintah. Kegagalan demi kegagalan dengan adanya perubahan iklim, peralatan pertanian yang juga memang seadanya ya. Kalaupun ada masih terbatas juga. Nah, ini semua menjadi perhatian pemerintah supaya sebisa mungkin ke depannya itu kalau bisa kita tidak lagi melakukan import yang diharapkan oleh para petani kan memang itu. Lebih lanjut, peringatan Hari Tani Nasional diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk mendukung petani Indonesia, yakni dengan memperkuat sektor pertanian Indonesia secara berkelanjutan dengan memprioritaskan produk lokal, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global. Andri dan Ade, TVR Parlemen, melaporkan. Peranan Injurni dalam revitalisasi pariwisata dan pemulihan ekonomi di Lombok perlu dioptimalkan agar mampu mewujudkan angka wisatawan seperti sebelum COVID-19 merebak. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya, tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di TVR 09. DPR RI menilai setelah melakukan investasi besar dengan membangun sirkuit Mandalika, Injourney diharapkan mampu menangkap peluang untuk mengadakan kegiatan olahraga atau budaya yang rutin sepanjang tahun. Tingginya potensi pariwisata di Lombok harus mampu dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi daerah. Komisi 6 DPR RI berharap stakeholder pariwisata di Lombok tidak hanya bergantung pada gelaran MotoGP, tetapi mampu merangkul banyak kegiatan olahraga, budaya, maupun pariwisata yang bisa mendongkrak turis lokal dan mancanegara. Di tengah keluhan tingginya harga tiket pesawat dan mahalnya tarif hotel di puncak penyelenggaraan MotoGP, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menilai seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi dan bekerja keras memperbanyak kegiatan yang mampu menarik wisatawan guna menggenjot roda pariwisata di Lombok. Peranan Injourney dalam revitalisasi pariwisata dan pemulihan ekonomi di Lombok perlu dioptimalkan agar mampu mewujudkan angka wisatawan sebelum COVID-19 merebak. Pemerintahan yang ke depan, baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah maupun dengan BUMN bisa bekerja sama. Kerjasama sinergi yang seperti ini mungkin bagaimana kita tingkatkan, event-eventnya kita ramaikan lagi, masyarakatnya juga perlu kita libatkan baik dari segi UMKM maupun pendidikan pelatihan untuk menjadi train workforce di sini. Dan kalau bisa pertumbuhan dicarilah budaya atau kultur yang bisa dijual sebagai daya tarik khusus kekhasan wilayah NTB. Memang target kita adalah mengembangkan daerah super prioritas wisata dan ini sudah salah satu yang kita jalanin. Mudah-mudahan ini bisa diteruskan dan tetap menjadi semakin sukses. Hekal menjelaskan setelah melakukan investasi besar dengan membangun sirkuit Mandalika, Injourney diharapkan mampu menangkap peluang untuk mengadakan kegiatan olahraga atau budaya yang rutin sepanjang tahun dengan melibatkan unsur masyarakat melalui berbagai promosi UMKM dan pariwisata lokal. Dari Lombok Barat, Amita Pradita, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Badan Legislasi Muhammad Toha menyampaikan bahwa hukum adat dan hak-hak ulayat di sini juga berlaku bagi masyarakat Bali. Perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan peraturan guna antisipasi konflik pertanahan. Guna memenuhi hak ulayat masyarakat adat, Badan Legislasi DPR RI mendorong sinkronisasi rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dan rancangan Undang-Undang Pertanahan untuk menghindari potensi tumpang tindih kebijakan. Anggota Badan Legislasi DPR RI Muhammad Toha menyampaikan, hukum adat dan hak-hak ulayat yang berlaku bagi masyarakat Bali perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan dan peraturan. Oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dalam perancangan Undang-Undang Pertanahan dengan hukum adat sehingga tidak ada hak masyarakat adat yang dilanggar dan menghindari potensi konflik horizontal oleh sesama masyarakat adat. Oleh karena itu kalau bisa dua undang-undang tersebut dibahas oleh DPR secara serentak. Jangan sampai nanti topik atau pasal atau bab tentang hak ulayat misalkan. Apakah dibahas di Undang-Undang Pertanahan, apakah di masyarakat hukum adat ini harus disinkronkan. Ini penting banget bagi masyarakat Bali yang punya tradisi yang mungkin lebih spesifik daripada daerah-daerah yang lain.
Sementara itu, anggota Balik DPR RI I Nyoman Parta berharap Undang-Undang Pertanahan dapat memberikan insentif terhadap pengelola tanah konservasi pertanian melalui adanya hak ulayat dan peraturan tanah konservasi, sehingga para petani tidak menjual lahan yang dimilikinya untuk keperluan lain seperti penginapan dan usaha. Ya, karena di Bali ada hak ulayat, terus ada tanah konservasi. Oleh karena itu, agar orang tidak menjual tanahnya, maka tanah-tanah konservasi pertanian agar diberikan insentif dalam bentuk keringanan pajak. Dari Bali, Ferdian TVR Parlemen melaporkan. Perhelatan internasional MotoGP Mandalika merupakan momentum tepat untuk mempromosikan industri pariwisata Indonesia, terutama Lombok. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN agar terus melibatkan UMKM setempat sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Lombok. Dalam rangka persiapan energi dan logistik pada perhelatan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2024 yang akan diselenggarakan pada 27 sampai 29 September 2024. Komisi 6 DPR RI mengapresiasi kinerja BUMN yang mampu cukupi kebutuhan energi seperti aftur, BBM, dan diesel pada ajang MotoGP Mandalika 2024. Anggota Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo meyakini kesiapan energi dan logistik akan berjalan lancar. Diketahui Pertamina Patraniaga menambah stok BBM di wilayah Lombok dan sekitarnya hingga 5 kali lipat dari rata-rata konsumsi normal untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggara atau tim MotoGP Mandalika. Dari PLN kita ingin mendengar pasokan listrik untuk persiapan event ini itu cukup atau tidak, dan tadi dari pemaparannya sangat-sangat cukup. Tentunya kami merasa penyelenggaraan ini akan baik. Untuk Pertamina tadi juga menyampaikan ketersediaan BBM dan segala bahan bakar yang diperlukan. Tentunya ada pelonjakan tadi untuk penyelenggara ini. Mereka sudah antisipasi dengan kenaikan permintaan aftur, BBM, diesel. Saya cukup yakin dengan persiapan perusahaan-perusahaan BUMN ini. Lebih lanjut, perhelatan internasional MotoGP Mandalika merupakan momentum tepat untuk mempromosikan industri pariwisata Indonesia, terutama Lombok. Untuk itu, Komisi 6 DPR RI mendorong BUMN agar terus melibatkan UMKM setempat sehingga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Lombok. Dari NTB, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Menyoal perlindungan data pribadi, Indonesia termasuk negara paling tidak aman di dunia. Berulang kali data pribadi masyarakat Indonesia jatuh ke tangan hacker, negara seakan tak berdaya menjamin perlindungan data bagi warga negara. Bagaimana tanggapan DPR RI terkait hal ini? Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali bersama kami di TVR 09.
Tidak hanya bocor, data pribadi milik masyarakat bahkan juga telah diperjualbelikan oleh para hacker dengan harga yang cukup fantastis. Untuk mencegah terus berulang kali peretasan data pribadi, DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk lembaga penyelenggaraan perlindungan data pribadi. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Menyoal perlindungan data pribadi, Indonesia termasuk negara paling tidak aman di dunia. Sudah berulang kali terjadi kebocoran data pribadi masyarakat. Hal ini menandakan negara seakan tidak berdaya menghadapi para pelaku hacker baik dari dalam maupun luar negeri. Mulai dari bocornya data paspor, data Dukcapil, data penduduk di BPJS sampai yang terbaru adalah bocornya data 6 juta NPWP yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Kebocoran data terjadi karena buruknya sistem keamanan digital nasional. Tidak hanya bocor, data pribadi milik masyarakat bahkan juga telah diperjualbelikan oleh para hacker dengan harga yang cukup fantastis. Semestinya negara tidak boleh diam. Harus ada tindakan tegas terhadap pelaku kebocoran data. Untuk mencegah terus berulangnya peretasan data pribadi, DPR RI mendesak pemerintah segera membentuk lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi atau PDP diamanatkan dalam pasal 58 hingga pasal 60 Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022. Kalau buat saya, mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka seluruh pengelola, seluruh pengendali data pribadi, maka dia berkewajiban, wajib untuk melindungi data dan tidak boleh bocor. Sesuai dengan Undang-Undang PDP, maka dia harus declare, dia harus menyampaikan, kemudian harus melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi. Dan kemudian ya ini kita menunggu juga lembaga penyelenggara pelindungan data pribadi ini yang mudah-mudahan Oktober ini bisa dibentuk oleh pemerintah karena sudah 2 tahun kan dari undang-undang itu dibuat. DPR RI menyayangkan maraknya kebocoran data ini belum disertai dengan adanya sanksi ataupun denda kepada instansi yang mengalami kebocoran data. Pemerintah harus melakukan evaluasi dan investigasi secara menyeluruh terkait keamanan data nasional. Penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat juga perlu diberikan, agar masyarakat dapat lebih waspada terhadap data milik pribadinya. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah hiruk pikuk terkait dengan kehidupan modern masa kini, kesehatan mental atau burnout menjadi salah satu fokus utama yang tidak bisa diabaikan. Meskipun tidak mengakibatkan kematian, gangguan kesehatan mental dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. Halo, saya Meli Guslow, saya dari fraksi Partai Gerindra, daerah pemilihan Dapil Jawa Barat 1. Kalian sedang menyaksikan program Di Balik Kursi. Sebenarnya dunia politik, dunia yang betul-betul nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Sama sekali, 1% pun nggak terbayangkan. Tapi ketika saya punya profesi sebagai pencipta lagu, sebagai musisi, ada beberapa hal yang sepertinya memang harus saya perjuangkan di dalam, khususnya di Undang-Undang Hak Cipta yang masih banyak harus dibenahi. Si para seniman gitu. Ngomongin soal seni itu bukan cuma di lagu aja ya, kita melebar ke budaya dan lain-lain. Hari lahirnya engkau Indonesia, merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Deg-degan. Mendadak lupa, let's dance together.
get on the dance floor, the party will start. Let's dance together, let's party and turn off the light. Aku lagu sendiri suka nggak apa. Tetap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali di TVR 09. Tidak memandang usia, burnout kini banyak ditemukan di kalangan orang-orang berusia muda. Tuntutan sosial dan beban kerja yang tinggi sering menjadi penyebab banyaknya kasus burnout masa kini. Tidak hanya merugikan penderita, burnout juga sangat merugikan bagi keluarga dan orang-orang sekitarnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita saksikan tayangan tips jitu menghadapi burnout dan merawat kesehatan mental dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kesehatan mental sejatinya akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Untuk itu, penting bagi kita untuk senantiasa menjaga kesehatan mental kita di tengah hiruk-pikuk tekanan pekerjaan maupun lingkungan sekitar kita. Nah, di Intips kali ini, kita akan membahas cara menjaga kesehatan mental dan menghindari burnout. Burnout adalah suatu keadaan ketika seseorang merasa terlalu lelah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. American Psychological Association mengakui bahwa burnout bisa mempengaruhi kestabilan emosi dan menurunnya kinerja maupun akademik. Penyebab utamanya adalah tuntutan sosial yang tinggi, beban kerja atau belajar yang tinggi, dan kurangnya waktu untuk diri sendiri. Lalu, apa saja sih tanda-tanda burnout yang perlu kita waspadai? Beberapa tanda umum meliputi kelelahan yang berlebihan yang membuat kita merasa lelah sepanjang waktu, insomnia atau kesulitan tidur, kurangnya motivasi, kehilangan minat dan semangat terhadap sebuah aktivitas, penurunan kinerja, sulit berkonsentrasi, serta masalah fisik seperti sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sakit otot juga merupakan tanda-tanda burnout. Jika Anda mengalami beberapa tanda tersebut, mungkin sudah saatnya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan. Berikut ini beberapa cara untuk mengurangi burnout, yaitu mengatur waktu untuk beraktivitas dan istirahat dengan baik. Pastikan Anda memiliki waktu luang untuk melakukan aktivitas yang dinikmati, seperti membaca, mendengarkan musik, atau berjalan-jalan, serta mengambil jeda singkat untuk beristirahat yang dapat membantu menyegarkan pikiran Anda. Selanjutnya, menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan juga sangat penting, karena memiliki waktu untuk diri sendiri dan bersosialisasi dengan orang lain sangat penting untuk kesehatan mental. Selain mengurangi burnout, penting juga untuk secara aktif menjaga kesehatan mental Anda. Berikut beberapa tips yang bisa dicoba seperti berolahraga dengan teratur setidaknya 30 menit sehari, baik itu berjalan kaki, bersepeda, ataupun yoga. Menjaga pola makan sehat juga mempengaruhi kesehatan mental. Konsumsilah makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan hindari makanan olahan siap saji. Selanjutnya yaitu menjaga pola tidur. Tidur yang cukup membantu tubuh dan otak pulih dari aktivitas sehari-hari. Hindari terlalu sering begadang dan pastikan lingkungan tidur Anda nyaman. Selain itu, gunakan metode meditasi dan mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan fokus. Salah satu yang terpenting namun sering terlupakan adalah dukungan emosional dari orang lain maupun diri sendiri. Jangan takut menceritakan keluh kesah dengan teman, keluarga, atau orang terdekat untuk mengurangi beban pikiran. Selain dukungan dari orang lain, menerapkan self-compassion juga penting. Berbaik hatilah pada diri sendiri dan jangan terlalu keras mengkritik diri sendiri saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Yang paling terakhir adalah konsultasilah dengan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor yang dapat membantu mengatasi burnout, dan ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Dengan mengikuti tips-tips yang telah kita bahas, semoga Anda dapat mengurangi stres dan menjalani kehidupan yang lebih seimbang dan bahagia.
Sampai jumpa di episode berikutnya dengan informasi dan tips menarik lainnya. Tetap semangat! Dewasa ini memang sepertinya kita perlu menjaga sekali kesehatan mental kita ke depannya agar bisa menjalani aktivitas sehari-hari. Dan baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari Jumat 27 September 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, serta rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan masih ada lagi di pukul 10 waktu Indonesia Barat, di sini Ketua DPR RI Dr. Hanaris Kausa Puan Maharani akan melakukan penandatangan atau MOU tentang pembentukan kelompok persahabatan antara DPR RI dengan Parlemen Nasional Papua Nugini. Dan pemirsa, tak lupa kami ingatkan pada Anda 1 Oktober 2024 mendatang, Anda dapat menyaksikan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029 secara langsung di kanal YouTube TVR Parlemen dan tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Angga Noktari dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.